Kepada yang kami hormati, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Anies Mata. Saya ulang deh Pak, ini live YouTube ya. Selamat pagi Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Anies Mata. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Basuki Hadi Mulyono. Bapak Basuki. Heboh ya, Kongres Indonesia Diaspora. Kalau otoritanya kita cuma MC coba. Selamat pagi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Ibu Sri Wahyuni. Selamat pagi Ibu. Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Ani Tigariawati. Selamat pagi Ibu. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Bapak Yuda Nugraha. Selamat pagi Bapak. Anggota DPD mewakili Sulawesi Utara Ibu Dr. Maya Mandir. Staf ahli bidang manajemen dan konektivitas Kementerian Koordinator bidang pangan RI Bapak Dr. Fayudi Samsuri. Presiden Wakil Wali Kota Makassar Ibu Alia Mustika Ilham. Selamat pagi Ibu. Presiden Indonesia Diaspora Network Global Bapak Sulistiawan Wibisono. Hanya di Kongres Indonesia Diaspora terjadi begini ya. Para narasumber dan moderator serta seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Salam Diaspora. Selamat datang di Kongres of Indonesian Diaspora ke-8. Dengan mengangkat tema bersama Diaspora mewujudkan IKN menjadi kota dunia untuk semua, acara ini menjadi ajang selebrasi peran penting diaspora Indonesia
dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Diaspora juga turut berkontribusi dalam memperkuat pembangunan SDM, pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi, serta mendorong kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Acara ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan berbagai lembaga dan perusahaan. Maaf ya, ini ada beberapa sponsor yang harus saya sebutkan. Yang pertama-tama, Ibu Kota Nusantara, Yayasan Artagraha Peduli, Electronic City, Bank Artagraha Internasional, Pertamina, Mayora, Mandiri Hong Kong, Business Indonesian Singapore Association. Kita juga ada media partner, ini ada beberapa juga, Liputan6.com, Merdeka.com, IDN Times, Voice of Indonesia RRI, Garuda TV, MediaCalteam.com, RTI Taiwan, and Diaspora Media. Dan yang terakhir adalah organisasi partner kami adalah PPI Dunia, PPI Australia, TXT dari TI, Permika Vancouver, PPI Malaysia, dan IKP. Sebagai informasi, seluruh rangkaian acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Indonesia Diaspora. Untuk membuka acara kali ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pada Juli 2012, diaspora Indonesia di seluruh dunia menyuarakan aspirasi mereka lewat deklarasi Diaspora Indonesia. Meski telah lebih dari 1 dekade berlalu, semangat deklarasi tersebut tetap hidup. Mari kita saksikan pembacaan deklarasi Diaspora Indonesia oleh 13 perwakilan diaspora. Diaspora Indonesia, kami tersebar di 5 benua, terdiri dari warga negara dan warga bangsa-bangsa dunia
are a large and diverse community, bound together by ties of connections and a deep love for Indonesia. Wij zijn professionals, arbeiders, verpleegkundigen, scheepmansbelangingen, ingenieurs, architecten, leraren, politici en activisten, kunstenaars, ondernemers, vernieuwers, atleten, religieuze leiders, jongeren, huisvrouwen en nog veel meer. Nos reunimos en la ciudad de Los Ángeles para cultivar y entrelazar la conectividad entre nosotros, la diáspora, así como renovar y fortalecer los lazos con nuestra madre tierra, Indonesia. Con kami, watashi tachi wa ikan koto o hiromi suru. Watashi tachi wa Ebisachi diaspora no global community o kochiku suru koto o ketsui suru. Kono motte ni tatsutei suru tame ni Indonesia Diaspora Network o setsu suru. Nous sommes déterminés à créer des synergies avec l'Indonésie, en réponse à l'appel du président et renforcés par la présence du membre du Parlement, des dirigeants de la société civile et d'entrepreneurs indonésiens. Nous sommes prêts et engagés à développer un partenariat et une coopération dynamique pour la prospérité de l'Indonésie. 我们对印尼民主经济国际定位和全球化的文化进步感到欣慰，并相信印度尼西亚一定能够克服仍然存在的挑战，如提高公共福利、改善乡镇以及维护法治。Mi, waspadai, voce nas Republiki Indonesia. Полный потенциал и мы продолжаем верить в лучшие ценности Индонезии. Терпимость и гармония, единство, многообразие. Плурализм и традиции, которые уважают окружающие среду. 我們相信這些智慧價值的遺產必須永遠升進下開，因為沒有他們，印尼將食海喜魚，我們將較為受努力，高度守護這些價值。Kami dimana akhir pengajaran punika, bangsa Indonesia telah memberikan dosa sendiri. Tansah adaptif, jika dapat gagasan-gagasan indah, menghormati meritokrasi, soro standar kelolaan diri Caksono, kasudian alam, kabuatan menungso, lan warisan kebudayaan. Diaspora Indonesia dari pusat ide, solusi, sumber daya, roh jaringan, lawan kawan, urusan digital. Jalan kita dari guru Tuhan dan doa nabajon, doa tak horasta. Kami mengurugi kenalaman itu Indonesia. Kami sumera siesa, ilekan anyo, wo masih mulai harapi se, to Indonesia walina dan panangkian. Wo menuju temo bali-bali, wo maman tongkolan, esa wo esa. Ini merupakan babak baru bagi Indonesia dan diaspora Indonesia. Kami mengundang semua diaspora Indonesia untuk maju bersama kami. Los Angeles, 8 Juli 2012.
dengan tepuk tangan yang horas dengan berbahasa Jawa. Itulah Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu. Tepuk tangan dong. Sebagai salah satu organisasi diaspora terbesar, IDN Global terdiri dari Executive Board di 5 benua, Board of Trustees and Board of Advisors yang aktif berkontribusi dalam berbagai program. Untuk itu, kami mengundang Bapak Said Sadansyah, Board of Trustees IDN Global untuk menyampaikan sambutan. Silakan Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Anies Mata. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Ibu Sriwani. Yang saya hormati Bapak Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Luar Negeri, Bapak Raden Heru Subolo, Bapak-bapak, dan saya juga hormatnya saya hormati pula Presiden IDN Global, Bapak Iwan Wibisono, Chairperson dari Board of Advisors Ibu Kartini Sasilalusi, dan saya hormati juga Ibu Ali Megawati, Bapak Yuda Nugraha, Bapak Laksamana Marsilio, Bapak Bambang Susantono, dan teman-teman lainnya yang berkenan hadir diaspora dan berbagai belahan dunia yang berkenan hadir pada pagi hari ini, dan juga kepada para executive board members lainnya, board of advisors dan teman-teman semua. Sebagai member of the board of trustees, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Tidak mudah untuk datang ke sini. Kita harus selain terbang dari berbagai tempat, kadang-kadang melewati Jakarta dan melewati Singapura, juga kita perjalanan kita 2 jam. Tetapi banyak yang hadir pada hari ini dan ini menunjukkan komitmen ataupun dedikasi kepada the cause of the Indonesian diaspora movement. Dan I really bagi kami di IDN Global, Kongres Indonesian Diaspora itu adalah acara tahunan, and the show must go on. Yes. Jadi apapun yang terjadi selalu kita laksanakan acara ini selama 2 tahun. Oleh karena itu dari semenjak berdirinya IDN Global telah 8 kali dengan hari ini kita menyelenggarakan Kongres of Indonesian Diaspora. Ini adalah saatnya bagi para diaspora untuk pulang kampung sambil melepaskan juga kadang untuk mengeksplor apa kontribusi dan potensi yang bisa para diaspora berikan pada bangsa dan negara yang dicintainya. Perlu saya sampaikan bahwa diaspora ini adalah potensi bangsa. Jika dimanage dengan baik, banyak yang bisa dilakukan oleh diaspora untuk bangsa dan negaranya, dimanapun mereka berada dan apapun status warga negaraan mereka. Karena satu hal, ketika seseorang itu telah menjadi orang Indonesia, apapun status warga negara, dimanapun mereka berasal, hati mereka, pemikiran mereka itu selalu untuk bangsa dan negara. Jadi kalau saya lihat, ya, diaspora ini ada beberapa yang kiranya diaspora itu bisa kontribusi, berbagai kontribusi yang bisa dilakukan oleh diaspora. Yang pertama itu tentunya dia bisa memberikan pemikiran yang unik, yang baru. Tapi ini amat besar. Tapi mungkin sesuatu hal yang belum atau misalnya situasi yang terjadi di Indonesia yang mana di negara lain itu sudah terjadi. Dia bisa memberikan, diaspora bisa memberikan perspektif baru, perspektif lain. Itu satu potensi. Potensi lain itu akses, ya, akses di negara asalnya. Jadi kalau misalnya kita lihat negara di mana banyak warga negara Indonesia, maka tingkat perdagangan Indonesia dengan negara tersebut itu akan lebih tinggi, dan itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Jadi itu ada studi yang mengatakan bahwa semakin besarnya
jumlah diaspora, maka semakin besarnya jumlah tingkat antara negara asal dan negara diaspora itu berkediaman. Selain itu juga kemampuan untuk bermobilisasi kapital, memobilisasi dana itu juga salah satu potensi diaspora yang bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya itu adalah potensi-potensi diaspora yang sebenarnya perlu digarap secara optimal. Saya lihat memang sudah ada komitmen dari pemerintah untuk melakukan penggarapan terhadap diaspora, tetapi masih banyak pula, masih ada pula ruang untuk bisa diingatkan. Saat ini kita melihat sudah ada kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia, dan itu adalah suatu hal yang patut diapresiasi. Tetapi pekerja migran ini hanyalah salah satu elemen dari diaspora. Saya pikir perlu juga dipikirkan adanya suatu entitas yang memiliki operational reach yang luas, yang bisa memberdayakan diaspora secara terstruktur, sistematis, dan lebih masif. Jika ini bisa dilakukan, maka brain drain yang selama ini dikhawatirkan dengan banyaknya orang Indonesia yang berada di luar negeri, berada di luar negeri, itu bisa berubah menjadi sebuah brain drain. Dan ini juga menjadi hal yang tentunya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya mensyukuri adanya teman-teman semua yang ada di sini, adanya interaksi juga dengan para petinggi bangsa dan negara pada hari ini. Semoga ada pertukaran pemikiran, ada pertukaran ide, dan itu juga yang akan kita lakukan dari berbagai diskusi. Dan ini semoga bisa melahirkan mungkin sebuah kebijakan baru ataupun suatu ide baru di dalam tataran pemikiran mengenai bagaimana bisa mengoptimalisasi peranan dari diaspora Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara. Mungkin sekian saja yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said Sadansyah. Selanjutnya saya panggil Ibu Kartini Sasiranisi, Chairman Board of Advisor Iden Global, untuk menyampaikan sambutan. Silakan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Basuki Hadi Mulyono, Kepala Otorita IKN yang merupakan tuan rumah yang baik hati dan tidak sombong. Kemudian yang terhormat Bapak Muhammad Anies Mata, Wamenlu, dan juga jajaran Kemlu. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat seluruh tamu VIP yang hadir pada acara ini, dan juga rekan-rekan diaspora dari seluruh penjuru dunia, termasuk anggota Executive Board, Board of Trustee, dan juga anggota Board of Policy. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur saya berada di sini menyambut sebuah momentum yang tidak hanya monumental namun juga emosional. Kongres Diaspora Indonesia ke-8 yang tahun ini digelar di jantung masa depan bangsa ibu kota Nusantara. Kongres ini seperti estafet yang tak pernah putus, hadir setiap 2 tahun sekali. Disinilah kita menyaksikan tidak hanya pergantian pengurus, namun juga peneguhan semangat kolektif untuk terus menggalak kebersamaan, meneguhkan langkah dan melanjutkan perjuangan demi Indonesia yang terbaik. Bagi saya pribadi, menjadi bagian dari Iden Global adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan langka, dan untuk bisa memberi manfaat kepada sesama diaspora, kepada saudara-saudara setanah air, dan juga kepada tanah air kita tercinta Indonesia. Meski kita hidup di negeri yang jauh, hati kita tidak pernah benar-benar meninggalkan tanah air. Cinta ini yang terletak dalam jarak dan waktu adalah
long distance nationalism. Nasionalisme jarak jauh yang hangat, yang nyata, yang harus terus kita rawat. Cinta ini membutuhkan jembatan, dan jembatan itu adalah komunikasi dan hubungan yang saling menguatkan antara diaspora dan Indonesia. Bukan hanya dalam kata-kata, namun juga dalam karya. Bukan sekedar ingatan, tapi dengan tindakan nyata. Diaspora Indonesia bukan hanya kumpulan insan tangguh dan cerdas. Kita bukan hanya human capital, namun juga social capital bangsa. Kita adalah duta-duta merah putih di luar negeri yang mengenakan identitas kebangsaan dalam setiap langkah dan waktu. Kita adalah wajah Indonesia di mata dunia dalam sopan santun kita, dalam dedikasi kita, dalam prestasi kita. Indonesia hadir dan hidup di sana. Tahun ini pemilihan ibu kota Nusantara sebagai lokasi kongres bukan tanpa makna. Ini adalah pernyataan cinta bahwa meski kami hidup jauh, kami ingin dekat. Bahwa semangat membangun Indonesia baru juga berdenyut dalam dada diaspora. Kepada otorita IKN, kami sampaikan rasa terima kasih yang tulus atas sambutan hangat bagi saudara-saudara diaspora yang datang dari penjuru dunia. Kami terkesima, kami terinspirasi bahwa inilah kota yang sedang dirancang oleh tangan-tangan anak bangsa sebagai simbol peradaban baru Indonesia. Atas nama Board of Advisor, kepada rekan-rekan Executive Board dan Working Group IDN Global, saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 2 tahun terakhir ini. Anda semua telah bekerja keras membawa organisasi ini tetap relevan, adaptif, dan penuh manfaat bagi diaspora dan bangsa. Mohon wariskan semangat ini kepada kepengurusan berikutnya dan teruslah berkarya dalam wadah IDN Global. Hanya dengan kebersamaan kita dapat menghasilkan karya-karya yang penuh makna. Akhir kata kepada seluruh rekan-rekan diaspora dari manapun kita datang, mari jadikan kongres ini bukan hanya ruang penuh, tapi juga ruang penuh hati. Bukan hanya forum diskusi, tapi forum penyatuan semangat. Karena selama cinta kepada Indonesia masih menyala, selama komitmen kita masih teguh, maka tak ada jarak yang bisa memisahkan kita dari tanah air. Selamat berkongres untuk kita semua. Salam diaspora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nining. Ya, terus sekali tidak ada jalan yang bisa memisahkan kita dari tanah air. Kita sudah merantau lama-lama, tapi masih balik lagi ke tanah air. Sekarang saya mengundang Bapak Presiden IDN Global, Pak Iwan Wibisono, silakan menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam diaspora untuk kita semua. Dan tidak lupa salam Nusantara. Salam Nusantara. Yang terhormat Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Muhammad Anies Mata. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Ibu Sri Wahyuni. Yang terhormat Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Ibu Ani Jayawati. Yang terhormat Bapak Yudan Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Anggota
DPD mewakili Sulawesi Utara, Ibu Maya Mangkil, staf ahli, Bapak staf ahli bidang manajemen dan konektivitas Kementerian Koordinator bidang Mamanyati, Dr. Prayudi Samsuri, Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Alia Mustika, Ilham, para narasumber, moderator, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabat tersayang, para diaspora Indonesia yang datang dari seluruh penjuru dunia 5 benua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih setelah meluangkan waktu untuk menghadiri dan memberikan perhatian khusus kepada Indonesian Diaspora Network Global, teman-teman diaspora yang hari ini berkumpul berkongres untuk yang ke-8 kali. Apa itu diaspora? Diaspora adalah orang-orang Indonesia dilihat dari negaranya, baik mereka yang masih berkewarga negara Indonesia maupun yang sudah berkewarga negara asing, ataupun yang lahir sudah menjadi warga negara asing. Bahkan 5-6 keturunan mereka yang tinggal di Kaledonia Baru, mereka yang ada di Suriname merasa dirinya masih orang Indonesia, atau secara budaya dan secara bangsa mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang Indonesia. Nah, gerakan diaspora itu sebenarnya sudah ada lama sekali. Kalau di masa-masa sebelum perjuangan ada Muhammad Hatta, beliau mendirikan Persatuan Indonesia pada saat beliau belajar di Leiden University di kota Belanda, di negara Belanda. Kemudian setelah merdeka, banyak gerakan-gerakan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, namun itu berjalan secara sporadis, kurang terkoordinasi. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Juli tahun 2012 di kota Los Angeles, Amerika Serikat, diperakasai oleh Bapak Dino Patijala yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, bertekad dan berikrar untuk saling terkoneksi, connecting the dots and extending opportunities. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin saya perlu jelaskan di sini dan mungkin sesuatu yang menarik dan menjadi pertanyaan. Kenapa kita ingin mengadakan kongres kali ini di luar Jakarta? Kenapa kita memilih Nusantara? Karena kita melihat Nusantara adalah ibu kota masa depan Indonesia yang sudah kita alami. Dan itu saya sampaikan juga bahwa pemilihan kongres di kota Nusantara ini bukanlah hal yang mudah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagi Eksekutif Board Indonesian Diaspora Network Global, karena tantangannya dan diajaknya juga lumayan juga. Banyak yang ngomong, emangnya Nusantara ini masih ada. Lah ini yang harus kita lawan bersama-sama. Setuju nggak setuju? Setuju tidak setuju dengan proyek ibu kota Nusantara? Tapi semua sudah diputuskan, sudah diproses secara politik, sudah ada undang-undangnya. Dan juga kalau memberitakan itu, maka datanglah ke sini, lihatlah apa yang kalian lihat, lihatlah apa yang suarakan apa dan sampaikan kepada dunia apa yang kalian lihat di sini. Pak Basuki, kita datang dari 5 benua, Pak. Mungkin kalau Bapak tidak percaya, saya panggil satu-satu, Pak. Mohon teman-teman yang dari Amerika Serikat berdiri. Dan benua Amerika lainnya, Kanada, Meksiko, berdiri. Yang dari benua Eropa, itu Pak, ada yang negaranya lagi perang juga datang Bapak ke sini. Katanya ke sini takut lewat Qatar, jadi harus turun Uzbekistan, kemana lagi.
terakhir Bangkok, dan akhirnya nyampe juga ke Balikpapan, ke Nusantara. Ya, tepuk tangan untuk Mas Andre. Dan sekarang saya minta teman-teman dari AMEA, Middle East dan Afrika untuk berdiri. Ya Pak, sekarang waktunya Pak Yuda juga harus berdiri loh Pak. Meskipun belum pindah. Ini mungkin yang paling ramai. Asia. Tapi ini saya yakin ini lebih ramai lagi. Australia. Ya, begitu Pak Basuki, biar yakin bahwa undang diaspora ke ibu kota Nusantara nggak rugi Pak. Meskipun di antara teman-teman kami itu mungkin ada yang pro dan kontra dengan proyek IKN, tapi mereka menyaksikan secara langsung. Dan kami secara khusus berterima kasih kepada otorita ibu kota Nusantara sudah bersedia menjadi tuan rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ulangi lagi, ini penting sekali. Sampaikan ya teman-teman diaspora, apa yang kalian lihat di sini, sampaikan kepada dunia. Anda itu tersebar di banyak wilayah negara ini, dunia. Pada saat ini Indonesian Diaspora Network Global sudah berdiri dari 2012, 2025, jadi kurang lebih sudah 25 tahun. Dan kita berkegiatan di KKI Nusantara ini tidak sekali loh Bapak Ibu. Pada tahun 2022 bersama Ibu Nining waktu itu menyelenggarakan peringatan 10 tahun gerakan diaspora di titik nol yang sekarang sudah menjadi taman Bineka di depan kantor otorita. Waktu itu tidak ada apa-apa, kosong, ya banyak pohon-pohonnya. Kemudian pada tahun 2023 setelah berkongres yang ke-7, para teman-teman diaspora dari Jakarta langsung terbang ke Balikpapan untuk menghadiri upacara bendera peringatan 17 Agustus. Artinya apa? Bahwa teman-teman diaspora itu punya harapan besar dengan terlaksananya tekad kita untuk membangun Indonesia baru, peradaban Indonesia masa depan yang lebih baik dengan adanya ibu kota Nusantara. Oh enggak, saya dengar teman-teman. Begini, perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman gerakan-gerakan yang kediasporaan, terutama yang sudah kami laksanakan selama ini. Banyak hal, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, kami bersama Pak Yuda Nugraha ini sangat aktif sekali Bapak dalam melindungi dan mengayomi kepada pekerja-pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, terutama yang berada di wilayah Asia Timur dan Timur Tengah. Bahkan mohon di slide-nya Mbak Tria, Mbak Meta, tolong. Nah, kita baru saja mencetak 48 pekerja migran Indonesia yang sudah qualified menjadi paralegal. Kita bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, kemudian dengan BPHM, Kementerian Hukum, dan juga beberapa universitas di Hong Kong, di Taiwan, Malaysia. Mereka ini adalah tenaga-tenaga yang sudah terlatih. Apabila ada masalah dengan teman-teman mereka, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Tepuk tangan dong untuk pekerja migran Indonesia. Perlu saya sampaikan juga, sangat penting bagi kita untuk merubah mindset kita terhadap pekerja migran Indonesia. Bukan hanya sekedar menetapkan, tapi juga harus perlindungan.
Mungkin ada teman-teman dari pekerja migran Indonesia di sini yang lulusan dari Paraliga kemarin, mau berdiri dong. Guna kali. Iya, oh masih guna kali nggak siap. Oke. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, ini keluarga Kementerian Luar Negeri harus bangga ini. Karena ada salah satu anak dari pegawai Kemenlu, Pak, lahirnya di India, kemudian dipindah ke tugasnya di Afghanistan pada tahun 1953. Tercatat sejarah Presiden Soekarno pernah mengunjungi ibu kota Kabul, Afghanistan, dan beliau adalah anak kecil yang saat itu mengalunkan bunga kepada Presiden Soekarno. Pak Edi Ridwan ada di sini. Tunggu Pak, berdiri lagi Pak. Nah, Pak Edi Ridwan ini adalah diaspora dari kecil. Terakhir beliau di Australia, sebelumnya di New Zealand karena mengikuti tugas orang tuanya, menikah dengan orang New Zealand. Beliau sekolah IT, ahli IT. Setelah pensiun beliau membangun yang namanya software untuk administrasi desa, namanya Open SID, Open Terbuka Sistem Informasi Desa, dengan membangun komunitasnya di seluruh Indonesia. Komunitasnya tenaga sukarelawan sekarang ada 4.500. Tapi yang lebih dahsyat sekali, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tak ada yang tahu berapa jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia. Bun ini mirip 70.000, banyak 74.000 desa-desa yang sudah memakai programnya Pak Edi secara aktif, bukan hanya mereka yang install, secara aktif sudah ada 8.500-an desa di seluruh Indonesia. Dalam arti paling tidak 10% desa-desa di Indonesia program digitalnya memakai programnya yang dibangun oleh seorang diaspora. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya sebagai Presiden Indonesia Diaspora Network Global, perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu semua, atas nama Executive Board Indonesian Diaspora Network Global 2023-2025, kami menyatakan banyak-banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu kami, baik itu pihak dari pemerintahan, non-pemerintahan, LSM, dan pihak-pihak swasta. Dan juga saya sampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada PT Arta Graha Group yang juga bersedia mendukung kegiatan kami, dan juga kepada Pertamina yang juga bersedia menjadi dan mensupport sebagai sponsor di Kongres of Indonesian Diaspora Network Global yang ke-8. Akhir kata, meskipun tanpa panggung, semoga Bapak Ibu menikmati ibu kota Nusantara, dan kita percaya bahwa suatu saat nanti ini akan benar-benar menjadi ibu kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas kata sambutannya. Tadi Pak Iwan ngomong-ngomong tentang IKN. Kita ngomong-ngomong tentang IKN, tidak lengkap kalau kita tidak saksikan bersama video 2 tahun pencapaian pembangunan di ibu kota Nusantara. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year.
Located in the lush landscape of Borneo, Indonesia has embarked on an epic journey towards the future. The construction of the new capital city, Nusantara. For the past 2 years, the country has worked in harmony on this project, advancing step by step not only to build the nation's new capital city, but also to establish a new way of life and pave the way for a brighter future. The first focus of development is the city's main governmental zone. Indonesian pride and hard work. Environmental sustainability is one of the city's core values, and Nusantara boasts an abundance of green spaces which are fully accessible to the public.
adanya pembangunan IKN sangat signifikan peningkatan ekonomi, infrastrukturnya banyak menguntungkan masyarakat. Itu luar biasa menurut saya. This will be the beginning of the nation's huge leap forward to introduce to the world our vision of a future civilization. Nusantara, a global city for all. Tepuk tangan saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Menteri, terima kasih kepada kita. Begitulah teman-teman diaspora, seperti yang Pak Iwan bilang tadi, bahwasanya IKN is exist and still ongoing. For all those friends who are non-Indonesian speaking, you have to see that the IKN is progress ongoing. So please do share in your respective country that IKN is here. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Anies Mata, untuk menyampaikan pidato utama mewakili Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam diaspora. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang saya hormati, khususnya kepala suku kita di IKN, Pak Basuki, dan juga kepala suku diaspora, Pak Said Kartini, serta seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan ini, ada Bu Sekda Kaltib, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya menyampaikan terlebih dahulu salam dari Pak Menlu untuk saudara-saudara semuanya. Beliau baru kemarin meminta saya untuk mewakili beliau pada acara Kongres Diaspora yang ke-8. Saudara-saudara sekalian, saya juga adalah bagian dari saudara-saudara semuanya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, pada tahun 2005, di bulan Agustus seperti ini, tapi agak saya menghadiri satu konferensi di satu acara di Istanbul. Setelah itu saya diajak oleh teman saya berkunjung ke Budapest. Waktu itu saya tidak terlalu mengerti negara itu. Bayangan saya ini baru setelah luntur di Soviet, ini kan bagian dari Uni Soviet. Apa yang tidak pergi ke negara komunis waktu itu ya. Tapi saya tidak menyangka bahwa saya punya satu takdir di sana. Bulan Agustus tahun 2005 saya ke sana. Pada bulan Mei tahun 2006 saya menikah dengan satu gadis di Italia. Dan sampai sekarang usia pernikahan kami sudah 20 tahun, alhamdulillah. Dan punya anak 3 yang sekarang menetap di Budapest. Jadi saya sebenarnya tidak mewakili dia, saya juga mewakili diri sendiri juga. Apa
apa yang banyak diminta oleh teman-teman diaspora dulu di panja imigrasi, keimigrasian dulu yang dipimpin oleh Pak Fahri Hamzah. Salah satunya adalah kebijakan double nationality. Saya juga minta hal yang sama. Jadi kemarin sebelum kesini saya bertemu dengan Menteri Imigrasi Pak Bus dan menyampaikan, menanyakan kembali peluang tentang ide ini, dan saya kira ini waktunya kita membuka file ini kembali. Dan di Kemlu, insya Allah kita sudah memutuskan membentuk satu direktorat baru, yaitu Direktur Urusan Diaspora. Ini di bawah Dirjen Diplomasi Publik ya. Nanti ada Bu Amin nanti yang menjelaskannya, beliau adalah Direktur Diplomasi Publik, dan ini penting untuk kita lakukan supaya konsep tentang diaspora ini kita kembangkan lebih jauh. Saya mau cerita sedikit ya, saya tadi dibikin konsep sama teman-teman, tapi setelah saya lihat situasi, saya pikir saya tidak mau bacakan yang ada di sini, saya mau cerita sedikit. Saya bertemu dengan teman-teman di Teluk, maksudnya para pimpinan negara di Teluk. Mereka menyampaikan satu situasi tentang diaspora India yang sekarang ini secara populasi jauh lebih besar daripada populasi orang Teluk. Jadi kalau ada revolusi di Teluk, ada pergantian rezim, yang paling mungkin menguasai negara-negara itu adalah orang India. Orang India punya perbedaan dalam konsep diaspora. Orang India tersebar dalam jumlah yang sangat besar di luar negeri, bukan karena negaranya punya proyek di negara itu, lalu kemudian mengirimkan manpowernya ke sana, karena modalnya masuk, teknologinya masuk, barangnya masuk, orangnya juga harus masuk. Biasanya itu tipikal dari Tiongkok ya. Tapi orang India, mereka secara individu menyebar ke mana-mana, ke seluruh dunia. Dan mereka punya satu perbedaan yang fundamental dengan seluruh bangsa-bangsa lain yang juga melakukan diaspora, yaitu mereka mengintegrasikan diri dalam masyarakat di mana mereka berada. Dan dampak dari integrasi sosial ini adalah mereka bisa mengalami yang namanya vertical climbing. Dia bisa naik ke atas dalam struktur ekonomi maupun dalam struktur politik di negara itu. Jadi kita pernah menyaksikan bahwa India yang pernah dijajah oleh Inggris, suatu waktu Inggris punya perdana menteri dari India. Dan sekarang orang-orang di Teluk mulai khawatir, cuma karena sistemnya kerajaan, jadi proses mobilitas vertikalnya secara politik tidak ada. Tapi seandainya sistemnya demokrasi, mereka pasti akan mengintegrasikan diri dalam sistem politik dan kemudian naik dalam seluruh tangga politik yang ada di negara. Yang ini saya katakan saudara-saudara semua acara kita pada hari ini, mudah-mudahan dalam kongres ini sebenarnya kita tidak sekedar bicara hal teknis berupa pelayanan apa saja yang bisa kita berikan kami dari Kemenlu, tapi sebenarnya yang kita perlukan adalah arah
Dan secara politik salah satu konsep yang berubah secara fundamental di dunia sekarang ini adalah konsep tentang keluarga negara. Dulu konsep tentang keluarga negara itu basisnya adalah ras. Tapi sekarang konsep tentang keluarga negara itu tidak lagi melulu adalah ras, tapi juga dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi, yaitu Islam. Dan konsep tentang investor yang menjadi unsur pembentuk sistem keluarga negara ini itu akan menciptakan satu model flow of people yang berbeda sama sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada suatu waktu kita akan menyaksikan satu fenomena di mana kita mengenal beda people policy. Jadi orang mengikuti dia ingin berprofesi seperti apa, dia hidup di kota di mana profesi dia itu bisa tumbuh. Di tahun-tahun yang akan datang kita akan menyaksikan bukan sekedar kota yang seperti itu, tapi juga negara yang seperti itu. Dan oleh karena itu konsep tentang keluarga negara ini di masa-masa yang akan datang akan berubah jauh lebih fundamental daripada konsep tentang keluarga negara yang sekarang sudah ada. Jadi daripada kita sekedar berpikir tentang branding, menjadi agen perubahan, menjadi agen pembangunan bagi Indonesia dan seterusnya, dan mungkin juga kita punya banyak mimpi bahwa suatu waktu kita hidup di luar negeri, nanti di akhir-akhir kita akan kembali ke kampung halaman sebagaimana tradisi para perantau di Indonesia. Ya, saya kira ini waktunya kita membuka satu file baru dalam pembahasan kita semuanya, yaitu arah diaspora Indonesia ke depan. Sekarang kita di Kemenlu, saya kira tadi malam Pak Kardi juga sudah menjelaskan, melihat ada permintaan tenaga kerja untuk kategori yang skill worker yang sangat besar sekali dari Eropa dan dari negara-negara yang maju secara umum, disebabkan oleh karena perubahan demografi yang signifikan yang terjadi di negara-negara itu, sehingga kita melihat bahwa jika kita membuat satu rencana yang baik tentang ini, kita menata diaspora Indonesia dengan baik. Saya kira kita bukan hanya akan menimbulkan impact kepada Indonesia, tapi juga impact secara global di mana saudara-saudara semuanya berada. Jadi saudara-saudara ada di luar dan bukan sekedar mengambil dan mengembalikannya ke sini, tetapi juga memberi di tempat di mana saudara berada dan membangun satu dunia, satu masyarakat yang terkolaborasi dengan sangat baik. Mudah-mudahan insyaallah dalam kongres ini ide ini bisa kita buka dengan baik. Ini saya menyampaikan juga kebetulan kita sedang ada satu kerja di bawah Bu Ani ini di program diplomasi publik. Mumpung ada Bu Frisi di sini ya, sekali lagi saya mau menyampaikan ada program kita di Kemenlu untuk mencoba menjadikan Indonesia sebagai kebetulan portofolio saya untuk dunia Islam, Indonesia sebagai pusat budaya Islam di dunia. Dan di bulan September yang akan datang kita akan mengadakan festival film negara-negara Islam. Ini perlu permulaan, tapi ide besarnya di kemudian hari kita bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat dari semua produk budaya di Indonesia. Karena ini salah satu yang seharusnya menjadi portofolio Indonesia yang bisa sangat kuat. Ini yang saya maksud ketika kita membuat satu arah tentang diaspora Indonesia ke depan, kita bisa berkolaborasi dalam sangat banyak sekali sektor, dan biasanya dalam sejarah peradaban dunia kita menyaksikan satu fenomena bahwa satu negara atau satu imperium
rencana dan yang kemudian nanti menjadi fenomena di dalam sejarah. Apa itu? Negara itu menjadi destinasi di mana orang, barang, uang, ide mengalir ke situ. Jadi dulu kalau kita mengenal ada sebuah jalan di rumah, bisa nggak kita membuat satu statement melalui diaspora ini secara perlahan? Ada 1000 jalan menuju IKN. Ada 1000 jalan menuju Nusantara, menuju Indonesia dan seterusnya. Saya ingin membuka cakrawala ini dan perdebatan ini, diskursus ini, supaya kehadiran kita semua di sini tidak hanya nanti berujung sekedar silaturahim, tapi ada satu hal besar yang bisa kita kerjakan bersama, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Berhubung karena Pak Ormen dulu akan ada kegiatan lain, saya mohon hari di panggung untuk foto bersama. Oke, fotografer diminta naik ke panggung, dari atas panggung menuju ke audiens. Fotografer silakan naik ke panggung. Kita duduk, jangan berdiri, jangan berdiri. Oke. Yang belakang berdiri. Yang depan duduk. Di belakang silakan berdiri. Yang depan duduk. Kalau ini sekarang live wartawannya ya, wartawan. Enggak tuh. Jadi yang mau berdiri bisa, yang baru sebelah selanjutnya bisa berdiri. Tapi kalau mau duduk tidak boleh, yang akan semuanya. Bapak-bapak fotografer sudah siap? Ada kan fotonya ada pertama. Itu ngomong diaspora oke. IKN oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Acara belum selesai, tapi kemudian karena mau ada kegiatan di tempat yang lain. Ya, tunggu Bapak ini sudah di tempat lain. Pendengaran tokoh. Yuk, jalan. Assalamualaikum. Selamat jalan Pak. Kabar Suki, kabar Vicky. Foto dengan Pak Ali. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Boros Pak. Teman-teman diaspora, acara belum selesai. Silakan duduk kembali. Kita masih banyak acara dan saya juga akan ada bagi-bagi hadiah dari sponsor. Teman-teman diaspora.
Yuk. Pak Yuda. Selamat sejauh ini Pak. Oke, teman-teman diaspora, silakan duduk kembali. Acara foto-fotonya sudah selesai. Udah aja. Organizer, saya bisa ditolong Nggak bisa bawa ngapain foto? Abang lagi wawancara bisa. Sekalian ya, Mbak? Oh. Bu Mirna ya? Saya juga senang sekali karena Italia juga datang. Ini Pak. Bilang aja.